Baiklah, perkenalkan nama saya Isabella Valencia Sumual, NIM 20061102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, kelas 5B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan digunakan variable costing. Namun sebelum itu, saya akan memberitahu apa itu variable costing. Variable cost atau costing adalah cara untuk menentukan variabel biaya produksi. Secara umum, tujuan dari bisnis adalah mendatangkan laba dengan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki dengan strategi yang benar dan pengelolaan yang baik. Sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mampu meningkatkan laba yang didapatkannya, bukan malah tambah rugi. Dalam penentuan harga, ada dua konsep menentukan biaya produksi menurut para ahli, yaitu dengan konsep full costing dan variable costing. Menurut metode dari variable costing, untuk bisa menentukan harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja secara langsung, biaya overhead pabrik secara variabel, dan yang terakhir adalah harga pokok produk. Jika dari salah satu di atas tidak ada, maka Anda tidak bisa menentukan besaran variable costing. Nah, kita masuk dalam tujuan digunakan variable costing. Tujuan dari variable costing atau penentuan harga pokok adalah untuk memenuhi kepada pihak manajemen dalam mendapatkan informasi yang memiliki orientasi dalam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu yang pertama, pihak manajemen bisa mengetahui batas kontribusi yang berguna untuk menentukan rencana besarnya laba melalui analisa hubungan biaya, volume laba, dan untuk keputusan bagi pihak manajemen dalam pengambilan kebijaksanaan jangka pendek. Yang kedua, pihak manajemen menjadi dimudahkan dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, menetapkan penilaian dan melakukan pertanggungjawaban terhadap departemen lainnya dalam suatu perusahaan. Mulyadi juga menjelaskan bahwa manfaat informasi yang dihasilkan oleh variable costing adalah yang pertama, digunakan dalam perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, perencanaan laba jangka pendek dilakukan pada saat melakukan penyusunan anggaran biaya. Dan yang ketiga, digunakan dalam suatu pengendalian biaya. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing adalah menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif sebab mengandung dua jenis biaya, yaitu overhead tetap dan variabel. Metode ini mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran. Selanjutnya, untuk laporan keuangan dari metode variable costing ini terdiri dari yang pertama, hasil penjualan, yang kedua, biaya produksi variabel, yang ketiga, biaya pemasaran variabel, yang keempat, biaya administrasi dan umum variabel, yang kelima, margin kontribusi, yang keenam, biaya produksi tetap, yang ketujuh, biaya pemasaran tetap, dan yang ke-8, biaya administrasi dan umum tetap. Nah, apa saja yang termasuk dalam variable costing? Contoh variable cost adalah komisi penjualan, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi, dan biaya utilitas. Dalam hal apa saja variable costing tidak dapat digunakan? Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Apakah konsep variable costing bisa diterima di pihak eksternal? Meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, konsep variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal. Untuk tujuan penentuan harga pokok persediaan, penentuan laba. Saya akan menjelaskan tentang mengapa memilih metode variable costing. Sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat, bisa digunakan untuk mengandalkan biaya, karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan committed
fixed cost.